Selamat datang di Lembah Makkah kuno. Di tempat ini sekarang berdiri masjid suci bernama Masjid Al-Haram, dikunjungi oleh jutaan jemaah haji setiap tahunnya. Siapa sangka, dulu hanyalah gurun tandus. 4000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan putra mereka Ismail dalam perjalanan panjang ke tempat terpencil ini. Semoga sejahtera bagi mereka semua. Ibrahim mengetahui melalui wahyu dari Allah bahwa disinilah dahulu berdiri Ka'bah, yang juga disebut rumah kuno, dan disinilah Ka'bah akan dibangun kembali olehnya dan putranya Ismail untuk mengembalikan warisan yang telah lama terlupakan dari tempat suci ini. Ibrahim melakukan perjalanan dengan istrinya Hajar dan bayi laki-lakinya Ismail menuju Makkah di semenanjung Arak. Pada saat itu tidak ada manusia, sumber air, atau makanan. Akhirnya, mereka berkemah di bawah pohon, di dekat lokasi rumah kuno. Setelah mereka menetap, Ibrahim memberikan Hajar sekantong kurma dan kantong air. Lalu dengan keterkejutan dia mulai pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan istrinya dan anaknya sendirian di tempat perkemahan. Hajar buru-buru mengejar suaminya. "Kemana engkau pergi, Ibrahim? Meninggalkan kami di lembah ini, tanpa ada manusia, atau apapun?" Ibrahim tidak menjawab. Mungkin, karena takut terlibat dalam argumen dengan istrinya mengenai sesuatu yang Tuhan telah perintahkan padanya. Jadi dia terus berjalan tanpa melihat ke arahnya. Hajar masih mengikutinya sambil mengulangi pertanyaannya, tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya yang aneh bisa jadi karena dia tidak punya pilihan. "Ya Ibrahim, apakah Allah telah memerintahkanmu untuk melakukannya?" tanya Hajar. Kali ini Ibrahim memberinya jawaban singkat, "Iya." Hajar menjawab, "Maka Allah tidak akan meninggalkan kita." Dan dia kembali ke tempat perkemahan. Ketika dia tidak bisa melihatnya lagi, Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 37, "Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak bertanah dekat rumahmu yang suci. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat. Jadi isilah hati manusia dengan kasih sayang kepada mereka, dan berikanlah mereka buah-buahan, agar mereka bersyukur." Hajar telah bertawakal kepada Allah. Dia terus menyusui Ismail dan minum dari air yang dibawanya, tetapi persediaan itu hanya cukup untuk 1 atau 2 hari. Ketika air akhirnya habis digunakan, dia tidak memiliki lagi susu untuk memberi makan Ismail dan keduanya mulai merasakan haus yang luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa Allah bersama mereka, dia tidak bisa hanya tinggal di sana dan menunggu keajaiban terjadi. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari orang atau sumber air di sekitar daerah itu, seperti yang disebutkan dalam sebuah cerita oleh Ibnu Abbas. Hajar berkata di dalam hatinya, "Aku harus pergi dan mencari sehingga aku bisa melihat seseorang." Untuk memudahkan pencariannya, dia meninggalkan anaknya di tempat perkemahan dan naik ke sebuah bukit terdekat yang dikenal sebagai Al-Safar. Dari tempat yang lebih tinggi ini, dia berharap bisa melihat seseorang atau sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi tidak ada. Dia turun ke lembah dan berlari hingga dia mencapai bukit lain yang disebut Al-Marwah, yang akan memungkinkannya untuk melihat dengan baik bagian utara lembah. Tetapi lagi-lagi dia tidak bisa melihat sesuatu yang bisa membantunya. Kemudian, dia berkata dalam hatinya, "Sebaiknya aku pergi dan memeriksa anak itu." Ketika dia tiba, dia menemukan bayi itu melemah dan hampir tidak bernapas. Dia tidak tahan melihatnya menderita. Jadi dia berkata dalam hatinya, "Aku akan pergi lagi dan mencari. Mungkin aku akan menemukan seseorang kali ini." Hajar berpendapat bahwa peluang terbaiknya untuk menemukan seseorang adalah dengan terus naik ke puncak kedua bukit. Selama 7 kali, dia terus berjalan bergegas di atas jalur yang berbatu sepanjang 450 meter antara Bukit Safa Marwah. Untuk memperingati ketekunannya dan kepercayaannya kepada Allah, ini kemudian menjadi sumber tradisi sa'i, ritual berjalan antara bukit-bukit tersebut selama haji. Ketika Hajar mencapai Al-Marwah untuk kali terakhir, dia mendengar suara bisikan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengar suara itu lagi dan berkata, "Hai siapapun engkau, engkau telah membuatku mendengar suaramu. Apakah engkau punya sesuatu untuk membantuku?" Atas izin Allah, tiba-tiba malaikat Jibril muncul di tempat perkemahan mereka dan menghantam tanah dengan tumitnya yang kuat. Hajar berlari kembali ke anaknya, dan dengan keterkejutan, dia melihat air keluar dari tanah.
Dia segera mengumpulkan beberapa batu, dan mulai membangun sebuah bak di sekitar sumber, untuk menampung air. Dikatakan bahwa dia mengulangi kata-kata Zam-Zam, yang secara bahasa diartikan akan dikumpulkan. Dia minum dari air itu, dan memberi minum Ismail darinya, sampai haus mereka terpuaskan. Malaikat berkata padanya, "Jangan takut dilupakan, karena inilah tempat di mana rumah Allah akan dibangun oleh anak lelaki ini, dan ayahnya. Dan Allah tidak pernah mengabaikan umatnya." Hajar dan Ismail diselamatkan oleh munculnya sumur Zam-Zam yang ajaib. Tidak lama setelah itu, burung-burung mulai terbang di atas sumber air baru. Kemudian dengan kehendak Allah sekelompok pelancong datang kepada Hajar dan anaknya. Mereka berasal dari suku Arab kuno yang disebut Bani Jurhum. Mereka biasanya melewati lembah ini, tetapi dengan keterkejutan, mereka melihat burung-burung terbang di atasnya. Mereka menemukan wanita dan bayi di dekat sumber air yang bening, sesuai dengan adat pada waktu itu. Hajar adalah pemilik sumber tersebut. Mereka meminta izin untuk mendirikan perkemahan dan minum dari air, dan sebagai balasannya mereka akan melindungi dan menyediakan kebutuhan untuknya dan Ismail. Hajar setuju dan dia mengangkat tangannya untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.